dari hati kami yang paling dalam. Anugerah-Mu besar bagi kami. Itu sebabnya kami mau pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Sebab merasalah kami dijaga, dilindungi, dipelihara. Bahkan semalam yang kami lewati, kami boleh tidur, bangun, menghirup udara yang segar, masih hidup dan bernafas secara gratis. Itu alasannya kami datang kepadamu, karena kami ingin menyatakan rasa terima kasih kami, Tuhan. Kami ingin menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Penjagaan perlindungan-Mu sungguh sempurna. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan di mana kami boleh mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu. Layaklah Engkau ditinggikan di dalam kehidupan ini. Menjadi keyakinan kami, pujian yang kami naikkan kepadamu sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yakin kalau Tuhan senang, Tuhan hadir dalam ibadah kami. Teristimewa hadir dalam hati kami, menjamah setiap hati kami, sehingga setiap kami yang datang mau berkata, Tuhan kami perlu Engkau, kami mau ditegur, kami mau diingatkan Tuhan, agar kehidupan kami ke depan lebih daripada yang sudah-sudah. Kami mau lebih dekat dengan Engkau, kami mau pergunakan kesempatan sebaik mungkin. Sebab tidak semua orang diberi kesempatan seperti kami. Ada banyak di antara mereka sedang tidur, sedang jalan-jalan menikmati keduniawian mereka. Tapi kami bersyukur kami ada di hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya jawaban dalam hidup ini. Engkau adalah jalan keluar dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya urapi kami semua Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Agar ketika firman Tuhan dilepaskan, dia tidak akan lewat begitu saja. Tapi biarlah firman Tuhan tertanam di dalam setiap hati kami. Dia bertumbuh, dia berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu. Hamba mohon kiranya hikmat-hikmat, pewahyuan dari Tuhan akan turun atas hidupku. Aku tidak tahu siapa mereka Tuhan. Aku tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan umat ini pagi hari ini. Tapi kami percaya Engkau sangat tahu. Itu sebabnya datanglah secara khusus bagi pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Atmosfer Allah sudah ada di sini. Kami akan segera dengar firman-Mu, yang tentunya kami tidak akan main-main, kami tidak akan ngobrol, kami gak akan main handphone Tuhan. Karena kami percaya Engkau melihat siapa kami. Terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat pagi saudara. Pagi. Kok nggak ada suaranya ya? Pagi. Semangat dong, semangat. Tadi mau muji Tuhannya semangat tuh kayaknya. Haleluya. Kenalan dulu ya. Kan ini perdana. Saya sekian tahun lalu pernah pemain musiknya kok pakai turun. Pemain musiknya di sini sama saya, temenin saya. Iya. Haleluya. Oh ya, kan sama-sama pelayan. Iya dong. Nggak, jangan marah ya, karena memang saya terbiasa dan membiasakan diri. Kalau hamba kalau lagi melayani sama-sama. Masa saya sendiri di sini biar rame-rame. Cukuplah mereka situ, ya. Oke. Saya beberapa tahun pernah di sini, nggak tahu ya. Udah lama. 20 tahun kah? Wah, pokoknya long time ago. Dan hari ini saya ada di sini, anugerah Tuhan besar. Saya sangat senang karena diberi kesempatan untuk boleh berjumpa dengan saudara, memberitakan Injil, karena ini adalah tugas saya dan tugas saudara loh sebetulnya. Ya dong. Saudara menginjil, teman-teman gak datang ibadah, saudara ingetin itu udah nginjil loh. Karena dari kejadian Wahyu ada satu perintah, amanat agung itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kan? Jadi nggak boleh dibiarkan kalau mereka tidak beribadah. Nggak ada yang amin di sini, nggak suka bilang amin. Amin. Halo? Haleluya. Ada orang dong. Amin. Gawat, ini saya penginjil saudara, jadi saya bukan kayak ibu gembala, pasti mesti baik-baik, takut sama jemaat, kalau jemaat ngambek repot. Oke, nama saya Jenny Telly, saya dari Sulawesi Utara. Saudara sini utaranya utara Sumatera ya. Saya Sulawesi.
Saya bertumbuh di sana ketika masih kecil. Jadi kami 4 adik beradik. Ya. Adik saya paling kecil, kalau saudara pernah dengar beberapa tahun lalu seorang komandan Kopassus yang jatuh di helikopter, itu adik saya yang paling kecil. Jadi kami tumbuh di desa. Terus oma saya ngajarin, kamu semuanya berdoa karena mama papa udah di Jakarta. Tapi kami mungkin nggak bisa dibiayai, jadi kami dikirim di kampung. Di kampungnya belum ada lampu, kalau ke sekolah nggak pakai sendal, susah banget lah hidupnya. Puji Tuhan, melalui doa, memang benar ya. Waktu kecil mungkin doa orang benar besar kuasanya, kecil masih polos ya. Tamat SD saya sudah pindah ke Jakarta. Orang tua udah kerja sebagai wartawan di istana, kedua-duanya. Dan 3 tahun saya sekolah di Jakarta, tamat SMP, saya pindah lagi Singapura. Orang tua udah punya restoran di Singapura, haleluya. Iya, singkat cerita, mungkin agak genit saya, soalnya nikah muda. Saya bertemu dengan seorang pria, ini jujur nih, anak kepala Pertamina. Ya hidup kan berubah dong, iya dong. Ya. Saudara lihat dong kalau Ahok di Indonesia sekarang Ahok tuh kepala Pertamina ya. Mertua saya tuh di Singapura, jadi hidup dengan ya tekan tombol duit keluar gitu. Serba enak ya, dan diberkati Tuhan. Saya menikah, saya punya 2 anak, dan kini aku punya cucu sebanyak 8 orang. Saudara berdoa agar ketika saya melepaskan firman Tuhan, saya akan menyaksikan kesaksian hidup saya, karena saya tidak datang ke sini untuk mengajar saudara. Saya ingin membagikan firman Tuhan yang hidup, karena firman Tuhan dalam Yohanes dikatakan, firman adalah manusia, firman adalah pengalaman kita, ya kan? Jadi kalau apa yang kita alami, makanya kita bisa bersaksi. Orang yang nggak bisa bersaksi disuruh bersaksi, tar dong kan belum dapat motor. Ya enggak dong. Kan kesaksian mas everyday. Coba saudara, saya mau tanya, bangun tidur nih, ada yang suka minum kopi nggak? Halo? Mau dia nyaut lagi. Nyaut aja, emang saya kalau khotbah begini. Saya nggak mau saudara diem, ntar ngorok tidur karena nggak diajak ngomong. Ada yang suka minum kopi kan? Ada yang minum teh tuh, ada yang angkat tangan. Ada pernah minum itu Fanta merah kan? Ngaku. Ada yang pernah makan mie dong? Kalau saudara ke toilet keluar mie. Kalau saudara ke toilet keluar kopi. Waduh, saya rasa kalau saudara habis minum kopi keluar kopi lagi di toilet. Waduh. Sakit. Itu juga ada kesaksian loh bahwa God is good. Bayangkan tadi aku minum kopi, keluarnya bening. Mujizat, itu juga ada kesaksian. Tapi saudara tunggu dapat motor, kesaksian is every second, setiap saat. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang, apa kabar? Nggak contoh, bukan lagi susah. Lo lagi susah tapi napas kan? Iya. Coba, firman Tuhan bilang begini, tidak ada satu orang pun yang dapat menambah sehasta aja dari hidup ini. Sekarang jujur, saudara nyaut ya. Apa kita nggak bersyukur? 2 tahun saudara takut nggak? Makanya pakai masker nih, masih pakai masker. Emang mesti pakai, sos, jangan korek-korek lakinya, biarin. Sos yang nggak pakai peraturan pemerintah itu. 2 tahun kita ketakutan, dan kayaknya Tuhan pilih lo duluan, nggak pendeta, nggak orang kaya, nggak orang miskin, nggak gembel, nggak hebat. Kalau Tuhan mau panggil, Tuhan panggil. Ya. Halo? Amin. Makanya kita bersyukur. Hari ini kita masih hidup. Amin. Ada nggak di antara saudara hidup? Biarin, kalau Tuhan nggak kasih napas gua pakai oksigen aja, gua tenteng tugas 15 kilo bawa kemana-mana. Nggak bisa. Makanya kalau saudara bisa ada di sini, ini saya terharu banget. Anugerah Tuhan besar. Oh, ya, amin. Tidak ada alasan ya gitu kalau dengar firman dong. Masa dengar firman bengong lama-lama tidur. Gini kalau dengar firman berarti dengar, nggak main handphone. Ketahuan nih jemaatnya bagus nih di sini. Haleluya. Kalau belum kan amin aja supaya terjadi. Kan iman. Haleluya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang kita tidak lihat. Kemarin minggu lalu kalau dia masuk gereja bagian firman, ya langsung buka handphone, chatting. Sekarang enggak. Gue takut ada ibu pendeta bilang ada Tuhan lo lagi lihat lo. Makanya kalau ada masalah nggak dijawab, ya main handphone di gereja, enak aja. Ada masalah nggak dijawab, ya datang ke gereja kalau ada masalah. Ada orang juga aneh, ada masalah ya mendingan mbak tidur daripada ke gereja. Kita mau belajar firman Tuhan. Saya pakai bahasa Jakarta, punya bahasa gini, mumpung masih bernafas, mumpung masih hidup, mumpung diberi kesempatan.
Kita semua, saya ngomong sama saudara ini jujur, kan satu jari gini nih buat saudara kan, 4 jari ke siapa? Ke gua. Ada temen tahu. Nah, makanya mesti ada temen saya di sini. Gitu. Jadi nggak gue dong ini semuanya. Jadi berempat di sana ya? Iya. Gitu. Kalau dengar firman Tuhan mesti begini, jangan tegang. Kayaknya marah sama Tuhan. Nanti kalau dengar firman Tuhan tersinggung, cemberut. Ini jujur, saya sangat kenal Bapak Ibu Gembala, tapi saya nggak pernah ngobrol-ngobrol soal keberadaan jemaat, baik di jemaat saya maupun di jemaat sini. Saudara berdoa, ada nggak di antara saudara yang begini? Gue mau ke gereja nih, terus gue mau berdoa, Tuhan, firman Tuhan biar buat gue ya, jangan buat si ini. Ini namanya Alce. Bukan buat Alce, tapi buat saya. Cuman dia yang gue kenal, saudara gue nggak kenal. Atau firman Tuhan ini bukan untuk si Torus, tapi buat saya. Gitu, ada. Ya gue nggak. Saya kan ada teman si Torus, Pak. Ada juga ya? Saya ada juga ada teman. Iya kan? Saya tahu-tahu gitu loh. Saya kan banyak ketemu orang-orang kayak dari utara-utara. Saya kan sering ke Penang, ke Malaysia tuh banyak. Ibadah tuh satu kali ibadah bisa 500 orang. Pokoknya ibadah mereka ada satu hari tuh 17 ibadah. Jadi pendetanya jemput bola di mana-mana. Dan semuanya orang, apa sih namanya kalau saudara dibilangnya orang Turki ya? Bukan ya? Korea. Orang Kanada? Orang Korea, ya orang Korea. Dibilangin keren dikit, dibilangin Korea, ya udah, oh ya orang Korea. Gitu. So, sering sekali saya bertemu dengan saudara-saudara karena sama-sama utara. Kita mau belajar firman, dasari dulu dengan firman, nanti saudara bilang, ngelantur, mana buktinya? Buka Alkitab, ayo. Benar ya? Kalau tadi belum berdoa begini, Tuhan firman Tuhan buat saya, sekarang doa dong. Supaya Tuhan ngomong sama saudara. Kan saya nggak tahu saudara lagi sakit, saudara lagi butuh apa, saudara lagi ketutup jalan, saudara lagi sebel, lagi apa, kan saya nggak tahu. Kan tapi pengen dengar firman supaya Tuhan kasih jalan keluar. Haleluya. Markus yang keempat. Yuk. Markus yang keempat, ayat yang ke-35. Haleluya. Kalau saudara sudah dapat, saudara bilang, ini dia. Ini dia. Kenapa nggak bilang haleluya? Haleluya. Kan biasanya haleluya. Kan haleluya puji Tuhan artinya. Ya, makanya dia bilang, amin, benar. Ini dia. Kenapa ini dia? Supaya saudara ngerti, nggak asal ngomong ini dia. Ini dia firman yang hidup. Nah, aminnya cuma 2 orang. Ini dia firman yang hidup. Amin. Ini dia jawaban Tuhan. Sejauh mana imanmu? Tadi kan aku udah kasih ayatnya. Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari kelihatannya nggak bisa, kelihatannya nggak ada, tapi pagi hari ini saudara mau beriman. Amin. Jadi ini dia jawaban, ini dia kekuatan, ini dia kesehatan, apalah, whatever. Apa yang saudara punya masalah, saudara bilang ini dia dengan iman ya. Oke? Markus 4 ayat 35 katakan. Ini dia. Ganti-gantian sampai ayat 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dan perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Katakan amin. Amin. Ditanya di sini tadi dalam ayat 40, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Padahal ada lagu yang begini loh. Nyong, lagunya Nyong. Kan lu situ gue suruh main musik loh. Lagu lama ini pakai nada. Aku nyanyi kamu ikutin ya. Soalnya kayaknya lu belum lahir ini lagu.
Jangan kamu takut. Nyanyi aja, nanti mereka ikutin. Aku adalah. Tuhan Yesus selalu ada, amin. Itu Tuhan janji, biar ingatlah. Ini kalau yang tahu nyanyi dia udah Kristen lama dan sering di gereja. Itu pun berhibur kalau tak senang. Saya sudah lagi ingat-ingat nih, karena tiba-tiba muncul lagi pun beriku bila engkau masuk. Ini pakai kata-kata iman. Tidak pernah, tidak pernah telah ia tinggalkan di. Ini iman loh. Kau katakan amin. Bahkan tiada pernah. Maksudnya sekali lagi, saya singkat aja. Saudara, kita percaya bahwa kita nggak perlu takut. Kita percaya aja, karena ini janji-janji Tuhan bagi mereka tentunya. Halo, catatan, yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Saudara perhatikan, kalau saudara setia, saudara sebagai pelayan, pasti saudara dekat dengan gembala, pasti. Dan suka saling tahu. Tuhan juga gitu. Jangan sampai kita panggil, Tuhan, Tuhan. Siapa lu ya? Gua gak kenal. Gila lu sakit, lu kepepet, lu cari gua. Waktu lu seneng, lu lupa. Nah, jangan sampai ada itu. Oke, kita awal dari ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Bicara petang, waktu akan berlalu. Kalau usia kita, kan usia kita katanya 70 tahun ya. Jadi berarti begini, kalau baru lahir masih pagi subuh. Giliran udah SD, udah jam 7, SMA udah jam 10, udah kerja, udah jam 11. Kerja, udah mau pensiun tuh, udah jam 2. Habis itu sampai 70 tahun, udah maghrib. Tinggal lagi habis waktu. Tapi nggak tunggu 70 tahun kan? Saudara, di Cianjur baru kejadian. Saya lihat banyak anak kecil. Dan then we never know, apalagi di gedung-gedung kayak begini, kalau nggak sempat lari. Ini kalau sekian orang curut pintu nggak keburu. Makanya betapa kita bersyukur kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita diberi kesempatan. Amen. Waktu sudah petang loh. Ini kita mesti ingat, kita mesti waspadai bahwa waktu yang Tuhan berikan. Kalau usia begini ya, kan usia sampai 70 tahun. Lantas ada yang bilang, gue tenang-tenang aja, gue kan masih muda. Bolehlah males-males, karena nanti usia 70 tahun. Tidak seperti itu. Semua pernah nonton lah yang tsunami di Palu kah, tsunami di, kalau yang udah umur kayak saya, tsunami yang di Aceh ya. Kan usianya enggak milih-milih. Oh nanti 70 tahun baru dipanggil Tuhan. Ada yang baru lahir, ada yang masih di perut. So we never know. Makanya ketika kita diberi ruang, tadi saya sudah awali. Saudara dan saya adalah orang yang benar-benar harus bersyukur, harus banyak berterima kasih kepada Tuhan, harus banyak memberi waktu buat Tuhan. Kenapa? Penjagaan Tuhan sempurna. Sekarang Amen. Begini juga nggak ada yang megang-megang gas, terus colok di hidung, biarin Tuhan nggak kasih napas, gue beli gas sendiri colok. Memang lu enak tenteng 15 kilo. Kalaupun lu bisa beli, hidup aja susah kadang-kadang, iya nggak? Nah, kalau bicara sudah petang, saudara, waktu itu Kairos. Kesempatan itu nggak datang 2 kali. Saudara pernah ada nggak yang suka usaha? Ada masanya, wah kayaknya buruk gitu. Ada masanya dia down. Apalagi di 2 tahun ini ya. Kali kemarin lancar, ini udah nggak lancar. Tapi kan kalau anak Tuhan nggak lancar, tetap dipelihara. Saudara pernah susah nggak? Pernah bingung nggak ada duit? Pernah nggak makan sebulan? Nggak, dipelihara sama Tuhan. Iya, susah. Saya cerita saudara, saya ini pernah hidup enak di Singapura. Pokoknya saya nggak pernah lihat duit yang namanya sekian-sekian. Tapi saya kalau ke pom bensin nggak pernah begini $20, $30, nggak, nyender aja mobil,
Dia kan udah lihat nomor, oh ini anaknya bos. Mertua kerja, gue gaya-gaya. Sombong ya. Ini cerita benar. Isi bensin, enggak bilang ini $100, enggak, cos. Udah kecium aja, udah tumpah, udah tutup. Makasih ya. Iya. Kalau ke airport mau berangkat nih, Pertamina kan punya pesawat sendiri. Pertamina, ini pengalaman cerita. Ke airport, oh ibu saya mau berangkat, iya mau berangkat. Dia nggak nanya gimana tiket. Kalau sekarang kan mana tiket, mana kode booking. Kalau gue dulu mah enggak. Berapa orang? 7. Banyak amat bu. Iya besok gue ulang tahun, jadi gue batu masak dari Jakarta. Keren kan? Keren dong. Iya, bener. Keren dong. Mobil pakai, kalau udah lihat mobil dia merah datang, oh itu teli merah. Pasti keluar baju merah, tas merah, keren banget. Mobil biru begitu juga. Gue dulu punya mobil biru, merah, hijau, abu-abu. Tinggal sendiri di Jakarta mobil 4, keren nggak? Keren. Waktu proses berjalan, karena dipakai dengan kesombongan, karena lupa Tuhan, kecil-kecil berdoa Tuhan biar bisa ke Jakarta. Padahal di kampung gak pakai sendal. Giliran di Singapura berubah. Jangan sampai kita berubah. Yes. Berubah setia. Mau kaya miskin cinta Tuhan. Amin. Justru dalam kesusahan Tuhan mau tunjukin kuasanya. Iya. Kalau lagi hebat hati-hati lo, jatuh lo, hati-hati lo. Nah gitu. Jangan lagi berjaya lupa Tuhan. Ini mencerita pengalaman. Udah bilang gini, kalau saya jalan meses, saya lihat tas dia harga 15 juta. Gue nggak mau kalah dong. Ya dong, gue besok berangkat ke Belanda ke Eropa kemana gue beli tas yang lebih dari dia. Itu saja kerjaan saya. Main golf, sarapan pagi di hotel ini. Kalau di Jakarta sarapan paginya nggak di hotel, di puncak. Jadi abis jogging, kan orang udah lupa Tuhan, lupa daratan. Cus terbang pergi ke puncak, sarapan di puncak. Habis itu santai udah mau lapar turun, makan siangnya di Ancol. Keren kan? Jangankan begitu, saya pernah mau pengen rasa kayak apa sih kalau orang kaya itu ya. Saya mau begini sarapan di Jakarta, Singapura. Saya telepon teman, misalnya ngebakso yuk. Kalau di Singapura tuh banyak bakso tapi bakso ikan, jarang bakso sapi. Makan bakso yuk. Di mana? Di Gajah Mada. Ya ampun lu kayak orang mimpi aja. Udah cepetan, pesawat ini baru 7:30. Pesawat jam 10. Ketemu di airport 9:30. 9:30 masih bisa berangkat di Niteli. Iya. Nah, sampai Jakarta kan 11:30. Dulu Kemayoran airport. Dari airport dulu Gajah Mada itu cuma ada di Gajah Mada, Bani Gajah Mada hanya ada di situ. Makan dulu Bani Gajah Mada, beli rujak, pulang deh ke Singapura jam 3. Sampai Singapura masih jam berapa? 4:30. Sampai rumah jam 5. Suami gue masih di kantor, masih OTW. Ini Telu udah pangkat siang dari Jakarta, dia nggak tahu. Ya begitu. Tapi waktu diproses Tuhan, haleluya. Ini yang dikatakan. Sebentar, ini saya kedulan. Saudara, di sini dikatakan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara, ini udah November ya, udah mau Desember, bentar lagi Natal. Nggak terasa kita udah melewati tuh. Ada satu ajakan, tahun baru tinggal 30 plus berapa hari sini? 21, tinggal 39 hari. Oke? Saudara, mari kita tinggalkan kemalasan beribadah yang nggak kasih perpuluhan. Amin. Nggak ada yang amin deh. Kata kasih perpuluhan semua. Keren kan? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nggak lupa itu. Ada ajakan, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka, ayat 32, meninggalkan orang banyak itu. Jadi tinggalkan keramaian, tinggalkan apa yang menjadi kedagingan kita. Kita sukanya enjoy, saya dulu begitu. Senang yang begini, senang begitu. Suka-suka aja. Saya juga coba gitu. Makan siang di Singapura, saya pernah begini. Makan pagi di Singapura, makan siang di Jakarta, malamnya makan malam di Malaysia. Kan Singapura Malaysia dekat Johor. Malamnya Malaysia naik mobil cus makan. Gue belagu-belagu lah. Ya orang namanya kalau ada bahasa Korea nggak begitu bahasanya, bilang mangkage tau mangkage. Kaget-kaget. Shock gitu, kok tiba-tiba gue bisa begini. Sebenarnya Tuhan tuh baik. Kita seringkali diberi ruang, kita seringkali diberi kesempatan. Tapi kesempatan itu tidak dipakai memuliakan Tuhan, maka abis itu drop. Drop kenapa?
Saya kan hidupnya seperti itu dan saya mengalami sakit dan hampir mati. Tuhan izinkan. Kalau nggak gitu nggak gini, nggak bertobat, nggak. Iya dong, laganya juga udah setengah mati deh. Nah itu sebabnya dia katakan marilah mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta. Ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika itulah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita loh. Amin. Ada di sini loh. Jangan pikir gini, kalau gua ngerokok, ini sini nggak ada ya, saya pengalaman aja. Kalau di gereja kan, dulu kan saya ngerokok, cewek ngerokok keren dong. Sini bapak-bapak aja nggak ngerokok, aku ngerokok ya. Iya, saudara, kalau kadang-kadang kan kita pikir gini, Tuhan kan nggak lihat. Sama juga dengan bapak-bapak kalau jalan sendiri, istri kan nggak lihat. Jadi kalau kita lirik-lirik, apalagi kalau ketemu cewek yang roknya pendek gitu ya, rambutnya panjang kayak kuntilanak gitu, terus bajunya kayaknya kurang, pusarnya kelihatan, kan gitu-gitu kan bapak-bapak suka ya, yang di tempat lain kayak gitu. Lupa dia bininya lagi bunting, bininya di rumah aja hidupnya susah, dia lupa bunting hamil. Gitu. Maka itu ada ajakan, yuk kita tinggalin itu yang dulu loh. From today onward, dari hari ini dan kesononya kita mau berubah. Karena ini kesempatan. Saudara, ini masih hidup, jangan saudara pikir leha-leha. Lo selamat dari COVID, udah puji Tuhan, tahu diri gitu kita. Saya ngomong begini sama diri, bener. Tahu diri, nggak ada alasan untuk nggak melayani. Nanti saya makanya mestinya minggu lalu saya jujur kelupaan. Jadi saya terus janji sama ada tamu-tamu dari pedesaan mau melayani ke Tambun. Sehingga saya tunda hari ini. Kenapa? Karena ntar malam saya akan segera berangkat. Kemana? Ke Buol. Siapa tahu Buol? Buol itu 13 jam dari Palu. Jadi saya harus terbang dari Jakarta. Sebentar saya harus ke airport jam 10.11 karena take off-nya jam 2-an gitu, setengah 2. Saudara bayangin, sampai di sana saya itu jam berapa pagi, jam 5:30 pagi. Dari situ, cuman memang saya nggak langsung ke Buol, saya ke Badak dulu. Ke Badak itu kurang lebih 9 jam. Di sana pelayanan 2 malam di gunung, di pedalaman, balik lagi ke Palu. Dari Palu saya akan ke Buol itu dengan jarak yang kalau naik mobil kurang lebih 13 jam. Saudara hanya untuk ibadah 1 jam. Makanya udah keterlaluan kalau saudara tinggal di Tangerang nggak bisa datang. Saudara tinggalnya di mana? Nggak Tangerang dong. Paling Banter mana? Bekasi ya? Cikarang. Itu hebat saudara. Saudara tahu nggak hal-hal yang kecil begini jauh-jauh bisa datang. Saudara dicatat sama Tuhan. Pada waktunya ada reward. Jangan takut. Makanya kesaksian saya itu ada itu. Nah saudara, kalau kita nggak meninggalkan kehidupan yang lama, mau stay tune dengan keadaan yang dulu, barangkali saya udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena saya sempat juga nyebrang. Saya ini bisa sholat gitu loh. Karena apa? Karena melihat yang kelihatan. Ya suami mertua kepala Pertamina, suami gua masih umur 23, udah manajer. Terus mau cari Tuhan, mau ibadah. Yang ada mesti kasih persembahan, iya kan? Yang ada mesti dikasih perpuluhan. Ini kan udah jelas-jelas kelihatan. Tapi pada waktunya Tuhan, tadi saya cerita. Waktu saya mau mati, saya mulai mikir gini. Rumah di Jakarta, usia 27 tahun Tuhan memberkati saya luar biasa. Punya rumah 4 di Jakarta. Tapi kalau gitu nggak bisa napas, rumah nggak bisa kasih hidup. Iya. Benar. Mobil begitu banyak nggak bisa kasih nafas. Makanya kalau kita masih bisa hidup seperti ini, kalau kita masih bisa bernafas, saudara tahulah kantongmu masing-masing. Ada nggak sih yang bisa beli nafas saudara? Makanya kalau saudara diberi ruang kayak tadi, bisa jadi WL, bisa jadi singer, bisa main musik. Oh thank God. Luar biasa Tuhan. Yes. God nggak tahu. Saudara pernah dengar nggak? Tadi masih ada, kecelakaan. Udah innalillahi, udah mati. Nggak ada kesempatan. Nah saudara pagi hari ini, emang saudara semua orang diberi, enggak banyak yang lagi tidur. Kenapa nggak ibadah? Dulu kepagian gue masih ngorok, soalnya semalam habis begadang. Coba. Nanti kalau udah kepepet, nyahok lo. Saya ngomong, saya rasa ini. Kalau udah nggak bisa napas, kalau udah nggak bisa apa, nggak bisa usaha, baru Tuhan kenapa? Kenapa? Nanya sama diri lo sendiri. Saudara, waktu diajak, mari yuk tinggalkan kehidupan lama.
Karena begini, hidup itu tidak seperti LCD. Tidak seperti tape recorder kalau zaman gua mah. Tape itu sudah tahu tape nggak? Lagu kalau putar. Kalau saudara suka lagunya kan saudara balik, ulang lagi dong lagunya kayak tadi ya. Udah kapan-kapan dilatih, tapi karena nggak diulang-ulang kan, hilang. Tape recorder itu bisa diulang. Aku nggak suka ini lagu bisa dimajuin. But life, hidupmu dan hidupku hanya ada on and off. Diberi hidup, diberi ruang, diberi kesempatan. Kalau Tuhan memanggilnya anytime. Ayub bilang apa? Tuhan bisa memberi, tapi Tuhan juga bisa mengambil. When? Setiap saat. Bukan saja harta. Saya punya teman orang kaya. Penghasilannya untuk satu usahanya 3 miliar 1 bulan. Dia nanti kapan-kapan saya ajak ke sini. Dia main dealer Yamaha, Suzuki, Hino, punya hotel berapa gitu. Menurut saudara kaya nggak? Kaya. Kalau saudara kayak gitu masih takut nggak sih? Masih cemas nggak sih? Hari-hari ngomel, ketakutan gini. Aduh, ternyata pajak bla 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 bla. Sekarang kalau kita mau ngambil duit bayar pajak. Saya bilang, udah Ci, hidup juga lu udah 70 tahun. Kan kalau 70 tahun udah puji Tuhan. Kalau lebih kan bonus. Taruhlah bisa hidup 25 tahun. Kagak bakal habis harta lu. Ngapain khawatir? Tapi itulah Tuhan taruh dalam hidupnya. Kayak kecemasan. Karena dia mau tarik duit misalnya. Terus saya tahu duitnya jumlahnya banyak dari mana. Dia bilang, bagaimana nggak khawatir? Kalau cuma puluhan miliar, coba. Kalau cuma puluhan miliar, kalau dengar baik nih, nggak apa-apa. Ratusan miliar, Tuhan lu masih takut hidup ya. Karena kalau dia tarik uang katanya sekarang yang bayar pajak. Saya nggak ngerti juga. Pajak berapa sih kalau 1 miliar potong 2% 20 juta. Oke lah, cincai lah, dia tahu. Tapi orang bisa takut. Dia bilang katanya sih lumayan kayak 10% gitu. Punya uang banyak juga hidup ketakutan, kecemasan. Puji Tuhan dia berbeda karena dia pelayan Tuhan. Dan dia kalau melayani Tuhan disuruh nyupir, iya kaya raya nih. Mobil di rumahnya berderet dari pokoknya dapurnya aja 4 kali ini kali gedenya. Dapur doang. Parkirannya lebih dari ini. Kamarnya dia 3 kali ini apa 4 kali ini. Pokoknya ini satu ruang begini nih. Mari dari ujung ke ujung. Wow, hitungin. Ini pintu-pintunya ada lebih 20. Terus di sebelahnya ada tempat tidur berderet 3 biji karena sama cucunya tidur. Di sebelahnya ada mesin jahit. Ngomong begini sama saya. Aduh, semalam saya tidur begadang. Kenapa saya tidur jam 2 lewat? Ngapain? Jahit. Kata teman saya. Tegur dia tuh. Orang duit banyak begitu, mau beli baju jutaan bisa, tapi masih jahit sampai pagi-pagi. Coba, ini yang tadi kita udah awali, yang dibilang kamu takut, kamu nggak percaya banget bahwa kamu tuh dipelihara. Kita hidup dari sehari-hari di rumah saya makan nasi tempe, puji Tuhan, masih bisa makan, masih bisa hidup. Saya selalu ajar anak-anak di rumah, jangan banyak menuntut banyak sama Tuhan. Apa hakmu menuntut? Kita dikasih nafas bisa hidup aja, puji Tuhan. Selebihnya kan kalau saudara kan jujur aja, setahun sekali beli baju dong pasti. Barangkali ada yang tiap bulan. Masih ada juga yang, kok nggak kasih per bulan? Soalnya mau rebonding rambut, rebonding rambut 500.000 nggak nyesel, kasih per bulan 100.000 200.000 mikir gitu. Tuhan, ntar pendeta jadi kaya. Kalau gue bangga kalau pendeta gue kaya. Naiknya Pajero, pendeta siapa? Pendeta gue dong. Wah, berarti itu jemaat suka memberi. Kan gitu. Pendetanya apa? Naik ojek. Kesian banget. Pendeta naik mobil. Bangga saudara. Makanya ini bicara kesempatan loh semua. Kesempatan bisa memberi. Makanya tadi saya sudah awali. Saudara, ketika saudara diberi ruang begini, bisa ibadah, bisa melayani. Oh, puji Tuhan. Karena hidup itu on off. Sekarang on. Habis itu off. Nggak ada bisa. Dulu gua ya lagi berjadu Pak Pendeta, kalau saya kenal Pak Pendeta dari dulu saya emang penghasilan gede, gua udah kasih dulu lo jangan lo pikir lo bisa balik dulu, enggak. Makanya sekarang kalau ada kesempatan lakukan. Udah nggak ada yang amin dia kalau bicara perempuan tuh pakai tersinggung, biasa aja kali. Kalau yang suka ngasih yes haleluya, kalau yang belum ngasih jam hati saya Tuhan, jangan. Kalau dengar firman harus begini, walaupun bicara perpuluhan ya, rada-rada tersinggung. Nggak apa-apa, saya kan nggak atur-atur. Mana ada catatan perpuluhan, ada nih.
Nggak ada. Tapi kalau Tuhan suruh ngomong, saya kan penginjil, bisa sampaikan. So saudara lihat, kita ini hari-hari jalan sama Tuhan Yesus loh. Yesus ada dalam hidup kita loh. Itu yang kita mesti ngerti. Tetapi nih ayat 37, lalu mengamuklah Tuhan yang sangat dahsyat. Tiba-tiba, padahal saya pelayan, padahal saya singer, padahal saya pengkhotbah. Tiba-tiba, saudara kira hamba Tuhan nggak ada tiba-tiba? Ada. Tiba-tiba masalah, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba mau begini, tiba-tiba tanya aja. Barangkali kalau mau jujur, cerita kesulitan dijauhkan Tuhan, ampuni aku, tapi mau bersaksi aja. Kalau mau cerita susah-susahan pendeta daripada jemaat, tahu? Karena jemaat pendeta itu, makanya ada teman saya, gerejanya nggak begitu besar. Dia bertetangga dengan gereja yang jemaatnya kayak hampir 1.000 orang. Ini benar. Dia bilang gini sama saya, Tel, jemaatku bilang gini, udah tante kita jemaatnya gini-gini aja. Ntar kalau banyak, kalau 100 jemaat, 100 pemikiran, 100 stres. Karena setiap jemaat kan lain. Yang satu, coba kan saudara pernah nggak mau Natal? Ini mau Natal nih, pasti ada meeting dong. Ada yang mau ke kiri, ada yang mau ke kanan, ada yang mau seragam merah, ada yang mau hijau. Kali di tempat lain gitu. Yang ngerinya begini, yang ngeri nih sos, bener. Nanti nasi bungkus ya, nasi rames. Giliran dia dapat yang terakhir, isinya kepala. Waduh. Minggu depan mulai nggak datang. Kok itu ibu kan jarang kelihatan? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Cek per cek. Ternyata gara-gara ayam. Ada juga gara-gara seragam nggak dapat. Kan pendeta juga manusia. Bisa lupa, bisa lalai. Itu ibu gembala udah keterlaluan. Masa gue, lu tau gak sih? Gue kan gak dapat seragam yang merah hijau itu, gak dapat gue. Jadi ya lu males lah, ngapain gue ibadah? Ya lu datang karena pendeta dong. Lu datang mesti karena Tuhan sayang. Halo? Datang karena pendeta. Pendeta lupa marah. Ingetin bu, kalau lu bisa beli, lu beli aja sih bu. Contoh kainnya gue bisa beli gitu dong. Baru anak Tuhan, bu gak dapet. Ya ampun, kain 30.000 diributin, nggak datang, akhirnya binasa. Haleluya. Enggak lah ya, enggak ya. Hah? Di sini nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku apa ya? Saudara ingat aja, saya semalam mau ingetin hidup ini bagaikan uap. Sebentar ada, sebentar tiada. Ada tuh ayatnya kalau saudara buka di dalam Yakobus 4. Hidup itu bagaikan uap, hidup itu hanya debu adanya. Sekarang saudara begini berarti banget. Satu jiwa berarti banget di mata Tuhan. Tapi kalau udah gone with the wind, udah masuk ke dalam tanah adanya, debu adanya. Kita ini kan bernafas karena Tuhan yang menghembuskan. Makanya jangan dipakai buat hal-hal yang tidak benar. Dipakainya untuk memuliakan Tuhan. Saudara mau tahu nggak? Kan tadi saya udah bersaksi, awal saya diberkati Tuhan. Waktu proses datang, saya sakit-sakit mau mati. Waktu saya mau mati, ini saya kan udah sholat, udah 5 waktu sholatnya saudara. Aduh, mana sih saudara? Udah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nggak percaya loh. Ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak ada yang bekasan ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Maka aku bertemu dengan Yesus lebih luar biasa lagi. Ternyata mereka setiap everyday, Tuhan tunjukkan aku jalan yang lurus. Sementara saudara dan saya ada perjanjian. Haleluya. Akulah jalan kebenaran. Dan terusin dong. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak. Yes, amin. Imani itu. Kita bersyukur ada perjanjian seperti itu. Mereka mah nggak ada. Bedanya itu doang. Kalau soal doa mereka lebih hebat. Aku ngalamin. Sholat 5 waktu. Saudara doa berapa kali sehari? Halo, bangun pagi. Halo, bangun pagi doa ya. Iyalah pasti, terima kasih. Makan pagi, benar? Makan siang, benar? Makan malam, mau tidur 5 kali, sama dong. Isak, subuh, lohor, asar, maghrib. Halo, mereka ada sholat duha jam 9 minta berkat. Ada sholat tahajud jam 12 kalau minta jodoh dan seterusnya. Karena dia orang Tuhannya kayak Tuhannya Buddha. Tuhannya Buddha kan ada 9 apa berapa. Kalau ini buat kesehatan, kalau ini buat napas, kalau ini buat minta apa.
Kalau kita makan Tuhan satu tangan aja. Makanya kalau ibadah jangan segan-segan angkat tangan. Karena kalau waktu saudara angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amen. Tangan yang kuat yang akan memegang saudara. Kesini gak mau Tuhan, aku gak suka. Jalan bersama Yesus, tangan yang kuat memegang. Maka saudara jadi kuat. Haleluya. Amin. Iya. Jadi saudara, di sini saudara lihat. Lalu mengamuk ombak yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau saudara berjalan bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti tidak ada persoalan. Yang ada masalahnya gede, tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Jadi saya selalu berprinsip gini, kalau ada masalah itu biasa aja, karena kan udah ada ayatnya mengucap syukur dalam segala hal. Bukan saja waktu keadaan baik, ekonomi baik, istri baik. Kan kadang-kadang istri juga jadi batu sandungan karena kayak transistor. Bangun tidur. Makanya katanya wanita, satu hari berapa kata sih wanita? Ini gua ngomong diri sendiri, gak usah tersinggung lah ibu-ibu. Cewek tuh, perempuan itu ngomongnya berapa kata sih, Sat? 5.000 kata. Hah? Banyak kan? Banyak lah pokoknya. Tuh, ada yang bilang ribuan. Malam jam 10 lobet tidur kan, diam. Cas, cus, cas. Bangun pagi lagi, bukannya berdoa, ajak suami doa. Puji Tuhan di sini nggak ada yang gitu. Saya cuma ingetin, kalau ada yang kayak gitu ya bertobat kita ya. Iya. Dan kalau dia di sini kalau ada masalah dikatakan begini, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Penuh dengan air, air itu bicara Roh Kudus, air itu bicara firman. Kalau saudara ada masalah, nih, boleh nyanyi nggak gue nih? Boleh. Treng teng teng, treng, nggak dapet. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Nih, percaya Dia sanggup. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Ketika ada persoalan, jangan lari ke dukun, jangan lari ke teman, jangan telepon teman, lari kepada Yesus. Dia adalah jalan yang sempurna, Dia adalah sumber jawaban. Ketika engkau berseru, Tuhan tolonglah, kalau nggak tolong, kalau nggak tolong kami binasa gitu loh. Saudara, makanya firman ini luar biasa. Amin. Saya sangat senang dengan ayat ini. Hampir ke setiap tempat yang baru saya pergi, saya mau memberitakan ini. Iya ya, biar aku juga sadar. Makanya kalau mau melayani, saya nggak pernah nolak. Tadi saya udah cerita ya. Sebentar saya berangkat jam sekian. Saya mau melayani paling 1 jam. Di sini nggak tahu ya, cuman berapa? Ini udah mau lewat ya. Halo, kalau udah mau habis waktunya batuk ya. Gitu. Iyalah, gue udah ngerti lah. Apalagi udah banyak yang tersinggung. Ntar dong, baru mulai. Saya cerita saudara kan, perjalanan dari sini ke airport aja udah berapa duit. Dari airport ke Palu aja udah berapa. Dari situ saya nggak mau mundur. I want to take advantage, kesempatan. Iya. Sehingga ketika ada masalah tenang aja. Saya bukan nggak ada masalah, banyak. Mazmur berkata, Mazmur 34, penderitaan orang benar itu ada. Halo, bagaimana kata-katanya? Penderitaan orang benar banyak. Banyak. Tapi Tuhan selalu meluputkan. Amin. Beri tepuk tangan buat itu. Haleluya. Yes, thank you. So, waktu sekonyong-konyong, saudara pernah nggak lagi aman-aman, istri lagi nggak kayak transistor rusak gitu ya. Suami oke, pulang ini. Kan biasanya ada juga suami yang, Pak kenapa gaji kok kayaknya kurang 500. Biasa mas, smoking. Biasa mah kafe. Nggak ada kalau orang-orang yang tepuk tangan gereja mah nggak ada suami yang begini-begini. Gue aja dulu gue. Makanya cerita saya. Kan saya cerita saya. Biasa gitu. Tapi kan kalau saudara banyak berdoa, Tuhan yang akan kasih dia. Stop. Amin. Saudara, saya berhenti bukan karena ditegur, karena orang tua saya sama saya lebih kaya. Jadi kalau dia mau tuh, di aja lu udah mati gitu, kan gue lebih kaya gitu. Tante-tante saya nih, Teo boleh berhenti merokok ya, masih udah boleh ya berhenti merokok.
duit gue mau bakar kayak gue mau apa terserah gue. Tuhan bikin Tuhan apa mulu itu kata orang Manado. Tuhan bikin tahu-taunya Tuhan. Tiba-tiba aku batuk dan sampai pakai pampers. Karena kalau batuk kering kan peta kencing-kencing. Ini bener loh. Saya begini tengah malam, Tuhan aku mau berhenti merokok deh, mau bertobat. Nanti aku berhenti ngerokok. Tuhan nyatakan kuasa. 5 menit kemudian, Haleluya. Gue cari-cari lagi sambil ngelirik rokok nih baru 1 batang gue cabut. Lu gimana dong? 16 batang kan Surya, bener nggak? Kan ada yang tahu. Gimana Tuhan? Batuk udah berhenti, rokok baru 1 batang, sayang dong kalau dibuang. Tarik lagi, cus. Itu kan tangannya masih biasa ya kelihatannya. Orang kalau nggak biasa ngerokok tangannya nggak bisa gini. Kalau begini doang. Nah, ini kan lancar. Nah, ini jujur. Ngapain bohong? Ngerokok lagi. Jam 3. Mulai batuk lagi. Wah, batuk. Waduh, karena emang kayak dada udah mau pecah, langsung nyerah. Saya bilang, Tuhan, aku gimana cara berhenti merokok ya? Roh Kudus bilang, puasa. Lo kan biasa dulu puasa 30 hari bisa. Tuhan ampun, iya puasa. Setiap saya ketemu orang saya ngomong, lo tau gak gue udah berhenti ngerokok. Hebat lu ya. Kan kita ngomongnya dulu gitu, hebat lu ya. Udah berapa lama? 3 hari. Ya ampun lo, 3 hari. Gue pernah berhenti 3 bulan. Gue ngerokok lagi, dulu sehari sebungkus, sekarang jadi 3 bungkus. Makin dok. Ini pengalaman. Bapak-bapak gak usah cemberut, ketawa dong kalau merasa. Biasa aja senyum-senyum. Ini benar nih kan cerita akhirnya saya bertobat. Jadi tiap ketemu, aku udah berhenti ngerokok berapa 2 minggu. Bertahan. Ada yang semangatin, ya ampun baru 2 minggu diceritain. Lu tau gak sih gue pernah berhenti hampir setahun, darah Tuhan. Jadi every time, setiap ketemu teman saya omongin. Untuk mengingatkan diri saya supaya tahu malu gitu. Jadi kalau saya gini kan, orang pernah kok di Orchard Road, saudara pernah ke Singapura nggak? Orchard Road itu kayak sini Tamrin atau Sudirman lebih tepatnya, karena situ kan ada tempat jalan-jalan. Aku lagi jalan gitu, kalau Singapura kan nggak boleh ngerokok di ruangan, harus di luar. Ya biasa deh, wanita, apa namanya, selebritas ya. Tiba-tiba ada pendeta, gue lebih takut orang daripada Tuhan. Kan lagi gini juga ada Tuhan, tadi yang saya bilang Tuhan kan ada di sini. Lihat pendeta, waduh, pendeta tuh liatin gue, langsung, aduh. Singapura kalau buang $1.000 sayang, 15 juta. Iya toh? 1.500 sekarang. Saya giniin, aduh dia mau dekat, saya cepet-cepet kalau perempuan pakai baju ada kantong, suka ngerokok itu. Saya masukin aja di sini, cus gitu. Udah dekat terus pendetanya bilang, ses, itu dadanya berasap. Gua malu jadi tabur, aduh lagi bro, udah deh dadah, saya jalan nih mau cabut dulu darah Tuhan, udah mau kena kesini. Aduh coba, masa takutnya sama manusia sih gue ya, tapi ini kenyataan cerita bener, takutnya sama orang. Makanya saya mau berbagi saudara, ingat nih, Tuhan ada di mana tempat. Haleluya. Saudara di mana ada Tuhan, nggak ada pendeta, nggak ada Tuhan. Waktu nyabut kantong juga mulai begini, kalau bapak-bapak kan dipilih. Kalau garing banget kan, duit cepek kan garing ya, plastik, dipinggirin. Oh 50 tinggal. Terus ya, masih 20 masih rada keras. Ambil yang lemas 10.000, 5.000 kan lemas tarik. Halo, buat Tuhan ngasihnya segitu. Aduh, padahal Tuhan jaga kita 24 jam kali 7, hitungin lo situ Makan sehari nih, hitung nih. Saya mau berbagi aja. Sehari sekali, yang paling murah, warteg paling murah berapa satu nasi rames? 10. Oke, 10 aja sos, udah 10. Sehari berapa kali makan? Oh banyak kali ya. 2 kali nggak cukup, 3 kali ya. 30.000. 1 minggu berapa hari? 7 hari. 7 kali 3 berapa? Ini yang paling murah ya, nggak 12.000 ya. 21, jadi 210. Ada nggak yang kasih persembahan 210? Hai, itu cuma lo buat perpanjang hidup, napas dari Tuhan tahu. Haleluya. Iya, biar eling. Saya juga lagi ngomong gitu, ngomong sama diri gitu. Jadi bukan saja saya bicara uang, tapi soal waktu. Tadi saya udah berbagi, mau ke Buol 13 jam mau naik mobil hanya untuk berkhotbah 1 jam. Saudara mau nggak lakukan itu? Tadi tuh Cikarang datang ke sini luar biasa. Saya tuh begitu, saya hormat banget.
Dan Tuhan dengar, karena orang begitu tuh upamu besar di sorga. Amin. Jerih payahmu gak pernah sia-sia. Amin. So, jangan kaget kalau ada masalah. Susah senang ada masalah itu biasa. Perbedaannya yang membedakan kita percaya sama Tuhan gak? Kita percaya ada Tuhan Yesus gak dalam hidup. Saudara batuknya udah lama ini udah jam berapa sih tutupnya, Ses? Gue mau selesai ntar kalau bulan depan diundang lagi, kalau enggak selesai. Jemaat udah masih boleh lanjut nggak? Belum selesai. Boleh? Oke. Siap. Lalu mengamul pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Ini mengingatkan saudara dan saya. Jangan sampai Tuhan Yesus kita nggak bangunkan every morning, jangan kalah sama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 4:30 pagi. Sebelum Allahu Akbar kita udah haleluya. Haleluya. Amin. Amin, amin. Sehingga Tuhan kenal suaramu. Baru mau haleluya, gue tahu deh Alce lo punya persoalan. Gue tahu deh lo gitu. Kenapa? Kenal. Every morning, every second, lagi jalan lagi motor nggak mikirin yang kuntilanak tadi di jalan gitu. Mikirin Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Iya, perkatakan terus. Jangan kalah mereka setiap saat. Allah Akbar, Allah Akbar. Pakai tasbih. Nggak ada kalau saya nggak pakai kalung. Kita pun. Yesus engkau baik, engkau luar biasa, engkau yang memberkati aku, itu menabur, maka hal itu terjadi. Saya pernah mengalami susah, tapi saya tetap berkatakan Yesus baik. Terus dia katakan, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus mah luar biasa, Yesus mah baik. Kalau kita minta tolong teman, Ses tolong dong Ses, ntar ya saya lagi sibuk, betul nggak? Besok ya soalnya hari ini saya full. Begini ya, but Jesus, karena dia kenal suaramu. Dikatakan engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bagian akhir ayat 38, ayat 39 dia tidak bilang morgen maar, kata orang Belanda. Orang Inggris bilang tomorrow ya, tomorrow or next time. Orang Jepang bilang apa? Coto mate kudasai. Orang Ampung Alsa bilang tarepe oka, wonde oka. But dia sendiri berkata ia pun bangun. Jadi Tuhan Yesus bersegera. Kenapa? Karena engkau setia beribadah. Amen. Karena engkau setia melayani. Amen. Karena engkau setia memuji Tuhan. Karena engkau setia, kok nggak ada amin? Setia memuji Tuhan. Oh. Karena engkau setia berdoa. Setia beribadah. Amen. Setia kasih perpuluhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan dia berkata, dia pun bangun menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Karena dia bilang, diam! Tenanglah. Saudara punya masalah? Kalau Tuhan mau berfirman, diam, jadi diam. Kalau Tuhan mau berfirman, jadi tenang. Kenapa? Ada Yesus dalam hidup saudara dan saya. Bisa bilang amin? Para singgah ke depan dengan cepat. Masih panjang tapi waktu sudah sangat disayangkan. Mari singernya boleh tolong datang ke depan. Hatiku percaya. Kalau ini pasti tahu dong. Saat ku tak melihat jalan.